Sekarang saya persilakan untuk Saudara Dwi Haryanto dulu, nanti Saudara Ayub. Silakan Dwi. Terima kasih Pak DKC. Berkah dalam buat semua. Salam damai. Pak Ayub, Pak Aruka, Pak Desuto, Pak Manjek. Ya, mohon maaf terlambat ini. Ya, mohon izin karena tadi ada yang katekisasi sedikit Pak Manjek. Ya wes lanjut aja kan prolog. Kowe langsung kesuwen wi. Gas. Iya, jadi sedikit saya nguping, boleh saya ikut dalam perbincangan itu tidak, MDKC? Kalau boleh, wes langsung tekak kok boleh apa boleh lanjut. Jadi sepintas saya dengar tadi dari Pak Aruka agak mempertanyakan kepemimpinan Santo Petrus ya. Seperti itu ya Pak Aruka ya? Ya, sebagai pemimpin tunggal. Ya, kalau dilihat memang di Matius bab 16 ayat 18-19 itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali bahwasanya itu bukan keinginan dari Bapak Gereja kami atau para uskup ya, bukan, tetapi itu berasal dari Kristus sendiri. Jadi dalam hal ini sangat jelas ya, saya bacakan kalau boleh Matius 18 ayat 18. Wah, mau tak siap no. Wahyu ke Matius ya, tak siap ke Matius. Ya, ini dasarnya. Dan dadak. Wah, ini pelanggaran nih. Pak DKC galak, aku kudu galak. Rak digalaki satu manok. Bener rak digalaki. Kebanyakan makan roti memimik susu itu. Matius piro aja terawet, aja guyang-guyu. Matius piro? Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 19. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. 16. Matius 6 ayat 16. 16. Matius bab 16. Oh, bab 16 ayat 18 sampai 19. Oke. Sake Pak Ayub sampai metu. Sampai keluar tuh. Mister Ayub tuh. Wes cukup, Bi. Tak meneh, Bi. Silakan, ya. Bi. Baca, Bi. Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 19 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kalau Bani aslinya adalah gerejaku, ya, menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa seperti itu ya, Pak Haruka ya, seperti yang sudah dilihat ya. Halo, ya, Pak Haruka. Iya. Ya, tadi. Nah, ini adalah ini adalah titah Kristus, Pak. Ketika Kristus naik ke surga, nah di bumi ini harus ada, Pak, untuk mengikat satu perkara dan akan terikat di surga. Itu kan kunci kerajaan surga. Dan melepaskan suatu perkara terlepas di surga. Dan dia menunjuk Santo Petrus. Ya, kalau ini sabda Kristus ini menurut Pak Haruka, ini imajinasi atau ini hanya
tidak ada bobotnya, atau memang ini sangat Halusinasi. berbobot? Halusinasi. Iya, halusinasi, imajinasi, atau memang ini bobot firman Kristus. Kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, seperti yang kita tahu itu kan kitab suci kan, dan kitab suci diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan jadi problem itu yang tadi sudah Sebentar, banyak Pak. Ya. Maksud saya ini bobotnya Kristus ketika menyampaikan titah Kristus kepada Petrus. Menurut Bapak, firman ini imajinasi, dongeng, atau benar-benar harus terlaksana, Pak? Iya, terlaksana karena memang itu bagian dari ya sudah, cukup saja, nggak usah panjang lebar. Jawabnya nggak usah cukup di situ dulu, Pak. Gitu jawab simpel aja. Iya, cukup di situ dulu. Nah, kemuliaan Kristus dalam hal ini Santo Petrus benda mati atau orang hidup, Pak? Ketika Kristus naik ke surga, kemuliaannya tidak mungkin diberikan kepada benda mati. Kertas, patung, tidak diberikan kepada benda mati. Otomatis kepada yang hidup. Setuju nggak, Pak, di situ, Pak? Iya, karena alatnya itu manusia, jelas. Nah, Santo Petrus adalah rasulnya dan orang, manusia hidup. Seperti itu. Nah, ini ada paralel ayat-ayat lain yang mendukung ini gitu. Saya nggak begitu hafal, tetapi di sini sangat jelas. Sebagai pimpinan, semua para rasul itu ada, Pak, pencurahan Roh Kudus. Ada ayatnya. Tetapi yang dipimpin di sini adalah Santo Petrus. Halo, terputus kah? Wi, suaramu hilang, Wi. Halo, iya. Oh, ngomong apa kamu toh? Ya. Ngomong kamu. Lanjut. Kita mendengarkan ini. Jadi sekali lagi, nah, uratan Santo Petrus, uratan ya, tahbisan imamatnya itu kuasa mengajar, Pak. Itu disebut kuasa mengajar, otoritas ya, tumpang tangan Kristus kepada Santo Petrus, Pak. Betul, Pak? Alirannya langsung kuasa mengajar dari Kristus. Dikasih kunci kerajaan surga, Pak. Mengikat perkara di bumi dan terikat di surga, melepas perkara di bumi dan terlepas di surga. Kan sederhana sekali, Pak, di sini. Artinya, kuasa atau aliran berkat atau titah Kristus kepada Santo Petrus terjaga sampai detik ini, Pak. Nah, bila aliran berkat tersebut terputus, adakah dia punya kuasa mengajar? Tentu tidak ada. Sepakat, Pak? Ada. Saya Mas, jangan begitu loh. Iya, jangan jelas. Begitu. Itu jawabannya jelas, tapi itu kan berlaku juga. Enggak. Jawab dulu, Pak. Jawab dulu. Ya, ada enggak otoritas mengajar ketika itu sudah terputus atau dicabut kuasanya? Ada enggak, Pak? Ya enggak ada kalau sudah dicabut. Nah, kalau tidak ada, ya Pak ya, kalau tidak ada kuasa mengajarnya, artinya itu adalah sudah jauh dari pokok anggurnya, dahan yang patah tersebut, menggenapi nas tersebut. Satu itu. Yang kedua, Galatia 1 ayat 6 sampai 10, Pak, mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Adia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi,
bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tergenapi tidak Pak nas ini terhadap hereti-hereti atau heresi-heresi atau para yang dianatema, ajaran-ajaran yang dianatema? Tergenapi tidak nas ini Pak Haruka? Ya tergenapi karena memang itu teks Nah, itu kan ya. That's the point Pak, itu maksudnya. Jadi artinya nubuatan-nubuatan itu confirm Pak, digenapi Pak. Pribadi lepas pribadi. Menjadi sebuah ajaran yang terkutuk dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak gereja kami itu membentengi dengan ajaran-ajaran ya dalam magisterium itu. Yang tadi di Matius 16, 18, 19 itu disebut magisterium Pak, kuasa mengajar atau guru Pak, atau rabi. Siapa guru agung itu sendiri? Rabi agung itu sendiri ya Kristus. Memberikan titahnya kepada Santo Petrus. Paus pertama kami, yang sekarang adalah Bapak Suci Fransiskus. Infabilitasnya di situ Pak. Itu disebut in persona Christi Pak. In persona Christi di dunia. Itulah Kristus di dunia Pak. Mohon izin kalau saya salah, mohon dikoreksi Paman Jack. Seperti itu Pak Haruka. Jadi confirm ketika kita mengikuti di luar jalur apostolik, Katolik apostolik, sudah pasti nas di Galatia 1 ayat 6 sampai 10 itu ya mengajarkan Injil lain Pak. Pribadi lepas pribadi menggenapi. Putus-putus yang baik atau yang buruk. Putus-putus. Halo. Jadi pribadi lepas pribadi akan menggenapi nubuatan. Halo. Bagus. Terus. Iya. Lanjut. Pribadi lepas pribadi akan menggenapi nubuatan yang sudah tertulis itu Pak Haruka. Nah, itu pilihan Bapak untuk mengikuti ajaran yang diajarkan oleh para rasul, yang dikehendaki oleh Kristus, atau Injil-Injil lain. Karena ada lagi, ya Pak ya, penggenapan-penggenapan itu, atau nubuatan-nubuatan itu, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini paralel ayatnya ini adalah dengan ayat yang lain, ada tertulis, jangan mengurangi atau menambahi firman Allah. Lisan. Jadi lisan Kristus pun bobotnya sama dengan yang ditulis, Pak. Ucapan Kristus yang langsung, yang tidak ditulis, bobotnya sama dengan yang ditulis. Bagaimana Bapak bisa mengikuti ajaran Kristus yang melalui ucapan langsung, lisannya ini? Tidak mungkin Bapak ketemu itu. Hilang ini, suaranya hilang ini. Nah, ini hilang. Terlalu bersemangat jadi sinyalnya takut nih. Terputus. Wi. Udah telo bocah iki. Bukan, ya masih buka ayat-ayat ya. Ya, kalau aduh. Masih membuka ayat ya. Masih cari ciplaannya ya. Mungkin nanti disambung lagi ya. Oke, Mbak Suto tadi belum menyampaikan nggih. Monggo Mbak Suto. Silakan Mbak, daripada terputus gini, monggo silakan. Ya, saya hanya menambahin bahwa. Halo. Sudah? Oh ya, silakan, sudah bagus. Ya, saya lanjutkan sedikit ya, karena sinyalnya. Enggak, sinyalnya enggak bagus. Aku sudah pakai data seluler juga enggak bisa juga. Jadi
tradisi suci itu bukan tradisi nenek moyang, Pak. Tradisi suci, namanya suci hanya Kristus, Pak Haruka. Jadi yang disebut tradisi suci itu adalah firman langsung atau ucapan Kristus langsung, Pak. Seperti itu, Pak Haruka. Nah, bila tradisi suci ya pun tidak diikuti, pun ditolak, berarti Anda juga menggenapi apa yang tertulis di Yudas 1 ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Itu, Pak. Makanya di Katolik itu sangat-sangat taat. Ingat, manusia jatuh dalam dosa itu karena ketidaktaatan. Jadi, di Katolik itu mengajarkan ketaatan, hierarki. Apa yang disampaikan oleh Yesus melalui Santo Petrus, Paus pertama, dan sampai sekarang, sama dengan ucapan Kristus. Nah, Joko suwen tole hilang meneh hakmu lele. Halo, masa hilang sih? Halo, hilang. Halo. Mana Joko suwen langsung tutupan yo, langsung. Aja siswi. Iya. Ya enggak, ini kan runutan ya, nggak bisa diinikan lah, nggak bisa dipenggal-penggal, jadi nggak bisa dicomot-comot, hilang substansinya nanti. Jadi seperti itu, Pak Haruka. Jadi 3 pilar dalam Katolik itu, ya, magisterium, tradisi suci, dan kitab suci. Seperti itu, Pak. Dan satu hal lagi, kalau pesan Paman Jack yang saya masih ingat yang dulu, dan masih saya ingat sampai sekarang, saya kutip dari Paman Jack, jangan pernah keluar dari magisterium. Jangan pernah keluar dari magisterium, Anda semua akan selamat. Nah, saya bedah itu, Pak. Apa arti magisterium itu? Hasil konsili itu semua. Itu adalah karya agung Roh Kudus. Jadi bukan kutiupkan Roh Kudusmu. Wah, bukan seperti itu, Pak Haruka. Tetapi karya agung Roh Kudus itulah semua hasil konsili. Bila tidak mengikuti konsili, tidak taat kepada konsili, artinya Anda menolak magisterium, sama dengan menolak Kristus. Itu karya agung, masterpiece, yang dapat dibaca, dilihat, wajib dijalankan. Itulah karya agung dari Roh Kudus. Semua hasil konsili, dan itu baik adanya, tidak pernah dihilangkan dari konsili pertama sampai dengan KV2 ini, Pak. Seperti itu. Bila ada yang menolak, mohon maaf, saudara-saudara kita yang di luar, yang hanya memegang 5 konsili, 7 konsili, ya, artinya dia menolak Kristus. Antitesisnya apa? Itulah sebenarnya antikristus. Seperti itu, Pak Haruka. Dilanjut, Mas. Silakan, terima kasih.